Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang metode Simplex riset operasional. Dan selanjutnya adalah nama anggota. Yang pertama adalah Rian Adi Nugraha, Fitra Dulfitri, Alia Yunika, dan Melani Sitompul. Selanjutnya itu pengertian dari metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode Simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel atau lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompat besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Untuk menyelesaikan masalah maksimasi, maka proklamasi linear harus lebih dahulu ditulis dalam bentuk standar. Dengan bentuk standar dimaksudkan adalah permasalahan proklamasi linear yang berwujud permasalahan maksimasi dengan batasan-batasan atau kendala yang bertanda kurang dari atau sama dengan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Untuk bentuk-bentuk lain seperti masalah minimasi maupun penyimpangan-penyimpangan lain dalam batasan-batasan yang berlaku akan dibicarakan tersendiri. Selanjutnya, langkah-langkah metode Simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, merubah nilai pada baris kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang ketujuh, melanjutkan perbaikan atau penggulangan atau iterasi. Dan selanjutnya ada studi kasus. Sebuah perusahaan memproduksi 2 jenis produk, yaitu produk A dan produk B, dengan keuntungan unit masing-masing sebesar 10.000 untuk produk A, dan produk B adalah 15.000. Setiap produk memerlukan waktu tertentu di 2 mesin berbeda, yaitu mesin 1 dan mesin 2. Untuk memproduksi 1 unit produk A dibutuhkan 2 jam di mesin 1 dan 1 jam di mesin 2. Sementara di produk B dibutuhkan 1 jam di mesin 1 dan 2 jam di mesin 2. Mesin 1 memiliki waktu total 10 jam dan mesin 2 memiliki waktu total 8 jam. Bagaimana perusahaan dengan menentukan jumlah unit produk A dan produk B yang harus diproduksi agar keuntungan total maksimal dengan memperhatikan batasan waktu yang ada pada kedua mesin tersebut menggunakan metode Simplex maksimasi. Dan selanjutnya ada variabel. Yang pertama adalah X sama dengan produk A dan X2 sama dengan produk B. Fungsi tujuannya Z 10X1 tambah 15X2 Z minus 10X1 dikurang 15X2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya 2X1 tambah X2 kurang dari 10 X1 plus 2X2 sama kurang dari 8, dan 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 10. X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 8. Langkah selanjutnya membuat tabel Simplex untuk memasukkan semua persamaan yang telah diubah, yaitu Z dikurang 10X1 dikurang 15X2 sama dengan 0. 2X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 0. X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 8. Dan selanjutnya memilih kolom kunci. Kolom kunci dapat dipilih pada garis fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Pilih baris yang memiliki indeks positif dengan angka terkecil.
memilih nilai kunci dari perpotongan kolom kunci dengan baris kuning. Jadi di sini akan mencari nilai maksimum karena soalnya. Jadi negatif tertinggi adalah min 15. Selanjutnya setelah kita menemukan kolom kunci, kita mencari baris kunci. Nah, bagaimana kita mencari baris kunci? Kita akan mencari nilai indeksnya. Jadi kita mencari nilai positif terkecil dan tidak memilih negatif. Cara mencari nilai indeksnya adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Selanjutnya, mengubah nilai baris kunci. Caranya membagi angka baris kunci dengan nilai kunci. Nah, di sini angka baris kuncinya itu di sumbu S2. Nah, nilai kuncinya itu di angka 2. Nah, habis itu kita menentukan keterangan nilai indeksnya dengan cara nilai kanan dibagi nilai baris kunci. Jadi 10 dibagi 1 itu sama dengan 10, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Nah, habis itu kita menentukan nilainya S2-nya dengan cara nilai baris kuncinya dan nilai kuncinya itu dibagi 2. Cara menghitungnya, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 itu 1/2, 2 dibagi 1, 0 dibagi 2 itu 0, 1 dibagi 2 1/2, 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Lalu berikutnya rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Di sini kita masukin nilai Z lamanya di tabel sebelumnya dikurang min terbesar lalu dikali nilai baru baris kuncinya. Jadi cara menghitungnya itu min 10 dikurang min 15 dikali 1/2 sama dengan min 5/2. Min 15 dikurang min 15 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikurang min 15 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min 15 dikali 1/2 hasilnya 15/2. 0 dikurang min 15 dikali 4 hasilnya 60. Lalu kita masukin baris keduanya dikurang 1 dikali nilai baru baris kuncinya. Cara menghitungnya adalah 2 dikurang 1 dikali nilai 1/2 hasilnya 3/2. Lalu 1 dikurang 1 dikali 1 hasilnya 0. 1 dikurang 1 dikali 0 hasilnya 1. 0 dikurang 1 dikali 1/2 hasilnya min 1/2. 10 dikurang 1 dikali 4 hasilnya adalah 6. Karena baris Z masih ada minus, maka kita harus melakukan iterasi kedua. Untuk mencari baris kunci, kita akan mencari nilai indeks terkecil terlebih dahulu. Caranya nilai kanan dibagi kolom kunci, yaitu 6 dibagi 3/2 sama dengan 4, 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. Dan nilai indeks terkecilnya adalah 4, jadi baris kuncinya yaitu baris S1, yaitu 0, 3/2, 0, 1, min 1/2, 6. Untuk nilai kunci atau angka kuncinya yaitu 3/2 karena hasil dari perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya mengubah nilai baris kunci. Caranya baris kunci dibagi nilai kunci atau angka kunci yaitu 0 dibagi 3/2 sama dengan 0, 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 1, 0 dibagi 3/2 sama dengan 0, 1 dibagi 3/2 sama dengan 2/3, min 1/2 dibagi 3/2 sama dengan min 1/3, 6 dibagi 3/2 sama dengan 4. Selanjutnya mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Jadi rumusnya itu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama Z yaitu min 5/2 dikali min 5/2 dikurang 1 sama dengan 0. Min 5/2 dikali 0 dikurang 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Selanjutnya baris ketiga yaitu 1/2 dikali 1/2 dikurang 1 sama dengan 0. 1/2 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 1 dan seterusnya.
Nah, jadi baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Jadi, X1-nya itu 4, X2-nya 4, dan Z maksimumnya itu 70. Kesimpulan, metode simplex digunakan untuk 2 atau lebih variabel keputusan, di mana metode ini menggunakan pendekatan tabel simplex sebagai penentuan nilai variabel keputusan optimum yang dapat dilakukan dengan iterasi secara berulang terhadap tabel simplex sampai ditemukan nilai yang optimum. 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. 2. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari sama dengan dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.